Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 Agustus ya, hari Minggu. Tentunya sih market masih tutup, tapi untuk video kali ini kita bahasin untuk outlook satu minggu ke depan, khusus pair forex, diperuntukkan tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ya. Kita mulai dulu dari segi GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini batasan-batasannya sudah saya tarik. Ada level area resisten 3 dan 4 sebagai batasan pantau overnya untuk satu minggu ke depan. Ini adalah zona yang saya blok biru di sini. Level areanya itu adalah 1.3554 sampai dengan 1.34800 pembulatan. Kemudian resisten 2 itu berada di kisaran level area 1.3330. Kemudian resisten pertama itu berada di 1.3180 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support minor zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 1.3080 dengan batas konfirmasi atas itu 1.3118 dan batas konfirmasi bawah itu 1.3043. Support pertama 1.2980, 1.2831 ini sebagai support 2 dan batasan pantau sebagai overnya. Kalau misalkan untuk GBP USD turun ya, tetapi saya tidak mengantisipasi, cuman tetap diwaspadai aja, antisipasi meskipun sangat kecil kemungkinan itu karena muncul level area 1.2681 sampai dengan 1.2607 pembulatan. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ya, untuk pergerakan saat ini GBP USD kan untuk besok ini kan diawali di atas resisten pertama weekly yang berada di 1.3180 ya, atau tetap berada di zona tengah atau sebagai pivotnya, zona yang saya blok abu-abu. Tentunya selama harga tidak bergerak balik di bawah level area 1.3043, planningnya adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan terkoreksi di bawah level area tersebut, ringnya pun terbatas, masih ada tahanan lagi berada di support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu itu berada di 1.2931. Tentunya ini lebih ideal daripada antisipasi zona pantau batas maksimal untuk minggu depan ya. Kemungkinan sih nggak akan nyampe di support 3 dan 4, tetapi saya lebih prefer untuk sementara batasan pantaunya kalau misalkan terjadi koreksi adalah di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu yang berada di 1.2981 sampai dengan 1.2931 atau zona yang saya blok orange di sini ya. Jadi untuk planningnya adalah cari ancang-ancang setup buy, tetapi waspadai dari segi time frame kecilnya potensi terjadinya koreksi itu tentunya sih juga ada. Koreksinya yang pertama adalah di zona tengah atau sebagai pivot selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 1.3043. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin planning buy akan ada lagi, tetapi dari segi target maksimal 1.3479 ini mungkin sebagai target maksimal untuk satu minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan koreksinya itu mampu jebol di bawah level area tersebut, kemungkinan GBP USD ini tidak akan lanjut penurunan selama tidak mampu membuat low minggu lalu yang berada di 1.2931. Tentunya ini lebih ideal cari ancang-ancang setup swingnya ya. Ini sebagai planning yang kedua. Kalau misalkan saya gambar untuk planning satu minggu ke depan ini, opsi adalah buy, tetapi saya mesti liatin dulu untuk hari Senin besok ini dia langsung ke atas atau koreksi dulu. Cuman kalau koreksi dulu ada dua level kemungkinan yang akan menjadi setup buy. Yang pertama adalah di atas zona tengah atau sebagai pivot. Kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, biarin dulu. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga mampu bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 1.3080 sampai dengan 1.3118. Kemungkinan planning yang pertama buy ini akan aktif, tetapi dari segi jarak stop lossnya ini lumayan lebar, ruang gerak sekitar 80 pip. Tetapi dari segi targetnya ini bebas. Kalau mau nargetin yang pertama sebagai story high minggu lalu, ruang gerak sekitar 132 pip, ini tentunya sih nggak masalah. Tetapi karena ini plan untuk satu minggu ke depan, saya lebih prefer untuk targetnya TP1 itu berada di 1.3330 atau ruang gerak sekitar 230 pip ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan valid nanti tinggal di adjust saja untuk stop lossnya menjadi SL plus dan keluar sebagian posisi. Kemudian untuk target yang kedua, meskipun batasan pantau overnya satu minggu ke depan ini berada di antara 1.34800 pembulatan sampai dengan 1.
3554, saya lebih prefer kemungkinan untuk target yang TP2-nya itu akan saya taruh di kisaran 1.3400 karena di situ juga ada sebagai level psikologisnya ya yang berada di 1.3400-an kurang lebih, dan ini pun kalau saya ukur kurang lebih itu 300 pip dari zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian kalau misalkan koreksinya itu nanti terjadi harga bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 1.3043, tentunya planning buy alternatif yang kedua adalah selama harga tidak mampu membuat low baru di minggu yang lalu yang berada di 1.2931, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah harga bergerak balik di atas support pertama weekly. Kemudian skenario buy ini mungkin juga bisa digunakan. Dari segi stop lossnya sama 80 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 190 pip. TP2 maksimal adalah di R2 weekly yang berada di 1.3330, ruang gerak sekitar 330-an pip. Tapi kalau kita lihatin dari segi time frame 1, ada kecenderungan dikarenakan harga ini kan bergerak di atas resisten pertama weekly ya, yang saat ini juga berubah fungsi sebagai level area support. Jadi hati-hati, di sini juga ada zona demand. Jadi kalau misalkan day trade-nya itu nanti ada, kalau harga sampai dengan di sore, hari Senin sore ya, pertengahan di sesi Eropa, harga tidak mampu bergerak balik di bawah level area 1.3180, kemungkinan untuk day trade-nya bisa jadi planning buy itu akan ada di atas 1.3180. Jadi kesimpulannya untuk GBP/USD 1 minggu ke depan adalah planningnya buy, tetapi waspadai potensial terjadinya koreksi. Selanjutnya adalah untuk Euro USD, dari segi time frame 4, support 3 dan support 4 itu berada di 1.0875 sampai dengan 1.08300-an. Kemudian support kedua itu berada di kisaran 1.0961 ya, kurang lebih. Di sini juga ada level area juga kalau saya tarik ke kiri. Kemudian support pertama itu berada di kisaran level area 1.1052 sampai dengan history low minggu lalu itu berada di 1.1023. Ini statusnya juga sama, cari ancang-ancang setup buy, tetapi sebagai batasan pantau zona overnya untuk 1 minggu ke depan. Sementara ini saya skip dulu sebagai support 3 dan 4, dan support 2 ini juga saya skip, tetapi saya lebih prefer ngeliatin kalau dari segi time frame kecilnya harga terkoreksi ke bawah, batasan sementara zona pantau maksimal adalah di antara history low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly yang berada di zona yang saya blok orange di sini ya. Ini zona pantau kalau misalkan terkoreksi dulu sebelum harga lanjut ke atas, tetapi tetap diwaspadai zona tengah atau sebagai pivot. Di sini juga ada potensial kemungkinan juga akan menahan dari segi time frame kecilnya kalau misalkan terjadi koreksi lebih dulu. Selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah level area yang pertama adalah 1.1089. Setelah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak di atas zona yang di blok abu-abu. Ini mungkin bisa dijadikan untuk ancang-ancang cari setup buy yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berada di atas support pertama weekly. Kemudian batasan overnya sebagai zona pantau untuk 1 minggu ke depan sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.13500 sampai dengan 1.1393 ya. Jadi kalau misalkan saya gambar untuk kesimpulannya Euro USD, potensi koreksi ada, tetapi hati-hati aja. Planning buy itu yang pertama adalah kalau misalkan sebagai level kuncinya harga tidak mampu bergerak balik di bawah 1.10.900-an, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning buy akan ada lagi ketika harga sudah mampu bergerak balik di atas zona yang di blok abu-abu setelah terjadi koreksinya itu selesai ya. Jadi ini mungkin sebagai skenario yang pertama. Jarak untuk stop loss antara 55 sampai dengan 60 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 125 pip. Untuk TP2 maksimal adalah sebenarnya sih ada 200-an pip ya kurang lebih. Cuman ini saya sedikit ragu kalau misalkan Euro USD langsung lanjut menuju resisten 3 dan 4, tetapi tetap waspadai aja. Tengah-tengah di antara resisten 2 dan 3 itu ada harga 1.1304. Jadi ini juga bisa dijadikan untuk ancang-ancang sebagai target maksimal untuk 1 minggu ke depan ya. Antisipasi kalau misalkan tidak mencapai batasan overnya, ini kemungkinan akan dicapai ruang gerak sekitar 170-an pip ya. Ini planning yang pertama. Kemudian planning yang kedua adalah setupnya buy kalau misalkan koreksinya lebih dalam selama tidak mampu membuat low baru
yang ada di minggu kemarin 1.1023, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di atas support pertama weekly. Dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 50-an pip, tapi dari segi targetnya histori high minggu lalu ini bisa dijadikan acuan sebagai TP1 ruang gerak sekitar 140 pip, TP2 adalah ruang gerak sekitar 200-an pip berada di resisten 2 weekly. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD sebagai batasan pantau ya, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya untuk 1 minggu ke depan itu ada level area support 3 dan 4 itu 0.6513 sampai dengan 0.6547, tetapi saya tidak antisipasi untuk AUD USD ini langsung drop parah ke bawah level area tersebut ya, tetapi karena ada level yang muncul sebagai support 3 dan 4 tetap kita antisipasi dan kita tandain juga. Kemudian support 2-nya berada di 0.6616, di kiri juga ada zona demand. Kemudian support pertama sampai dengan history low minggu lalu itu berada di kisaran level area 0.6684 sampai dengan 0.6661 atau zona yang saya blok orange di sini. Kemungkinan sementara batasan pantau kalau misalkan over 1 minggu ke depan ya, bagian bawah sementara adalah overnya di sini sebagai batasan pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan. Waspadai zona tengah atau sebagai pivot. Di sini juga ada bekas sideways dari segi time frame kecilnya atau zona yang saya blok abu-abu di sini levelnya adalah pivot 0.67300 batas atas, 0.6747 batas bawah adalah 0.6712. Kalau misalkan tidak mampu terkoreksi menuju zona tengah atau sebagai pivot, kemungkinan planning buy itu juga bisa terjadi nanti di kisaran resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support minor yang berada di 0.6775. Tetapi kita lihatin dulu pola yang terbentuk besok di Senin pagi ya, dia lanjut ke atas atau terkoreksi ke zona tengah sebagai pivotnya sebelum upside kembali. Jadi sebagai batasan pantau overnya, karena ada level area resisten 3 dan 4 berada di 0.6946 sampai dengan 6912 atau zona yang saya blok biru di sini, kemungkinan ini bisa dijadikan target untuk swingnya. Tetap waspadai level area R2 0.6843 ya, yang saya khawatirkan kalau misalkan AUD USD ini nanti terus kuat ke atas tanpa adanya koreksi dulu, yang saya khawatirkan di level area resisten kedua weekly ada potensi koreksi sebelum lanjut ke atas kembali. Jadi hati-hati di level area 0.6843. Kesimpulannya adalah AUD USD planning buy sementara adalah ada 2 level area untuk cari ancang-ancangnya. Kalau misalkan konfirmasinya ada di zona tengah atau sebagai pivotnya, harga tidak mampu bergerak di bawah level area 0.6712, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid, entah itu nanti di atas pivotnya atau di atas sebagai batas konfirmasinya yang berada di 0.6747. Nanti kita lihatin dulu, kemungkinan planning buy akan ada di antara 2 level tersebut ya, dengan jarak untuk stop loss itu kisaran 35 sampai dengan 45 pip tentunya. Tetapi dari segi targetnya sementara cuman ada satu dulu yang sebagai batasan overnya, meskipun ada tapi saya lebih prefer sebenarnya 100 pip kurang lebihnya berada di sedikit di atasnya 0.6843 ini lebih ideal jadi target yang pertama. Cuman untuk TP2 nya terus terang meskipun ada level area 0.6912 ini terus terang saya masih ragu. Yang saya khawatirkan ini nanti kalaupun kedorong sedikit ke atas akan ada reaksi koreksi ke bawah baru upside kembali. Itu yang saya khawatirkan untuk AUD USD untuk 1 minggu ke depan ya, dikarenakan dari kenaikan yang berada di 0.63500-an di sini sama sekali ini belum ada koreksi yang normalnya ya. Jadi antisipasi aja, hati-hati. Kalaupun ada potensi koreksi, planning buy itu bisa digunakan kalau misalkan zona tengah sebagai pivotnya dijebol, selama dia tidak mampu membuat low baru yang ada di minggu lalu 0.6661. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas support pertama weekly. Kemungkinan planning buy itu juga akan ada lagi dengan resiko stop loss ruang gerak sekitar 40 pip. Tetapi dari segi targetnya, history high minggu lalu itu sebagai TP1 115 pip, TP2 adalah 160 pip berada di resisten kedua weekly. USD CAD, untuk pergerakan USD CAD ini kuat banget ya, beberapa minggu ini kan downnya itu lumayan juga, tetapi ini bisa aja lanjut ke dorong ke bawah, ini juga bisa terjadi.
Ini kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya, tetapi kita pecah dulu dari segi time frame H4-nya. Batasan pantaunya sebagai overnya resisten 3 dan 4 itu jatuh di poin 1.38400 sampai dengan 1.3888. Ini sementara saya skip dulu sebagai resisten 3 dan 4. Kemudian resisten 2-nya ini juga saya skip ya, meskipun ada level area di kirinya, ada zona supply dan bekas sideways yang lumayan panjang juga dari segi time frame H4-nya, tetapi saya lebih prefer sebagai batasan pantau overnya. Kalau misalkan koreksi ke atas untuk 1 minggu ke depan ini, saya lebih prefer antara resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu atau zona yang saya blok biru ya, levelnya 1.3654 sampai dengan 1.3685. Selama USD CAD tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, masih ada kecenderungan bergerak lebih dalam kembali. Kemudian zona tengahnya sebagai pivotnya, di sini juga ada zona supply. Level areanya adalah 1.35700 sampai dengan 1.3616 dengan zona tengahnya itu berada di 1.3593 pembulatan ya. Jadi nanti kita lihatin dulu potensinya, dikarenakan harga ini bergerak di bawah support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Bisa aja ini langsung kedorong ke bawah baru koreksi sebelum lanjut lebih dalam lagi untuk arah bawahnya. Tetapi karena planning ini untuk 1 minggu ke depan ya, untuk day trade-nya ini masih belum ada. Kalau untuk day trade-nya saya lebih pantau di level area 1.3531 selama tidak mampu bergerak di atas level area tersebut. Planning sell kemungkinan akan ada lagi untuk day trade. Tetapi kalau untuk weekly-nya ada 2 sementara sambil menunggu pola yang terbentuk lebih lanjut, dikarenakan ini juga belum ada tanda-tanda koreksi yang lebih jelas ya. Yang saya khawatirkan ini nanti akan terkoreksi ke zona tengah atau sebagai pivotnya. Itu yang pertama. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.3616, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di bawah zona yang saya blok abu-abu di sini, dengan resiko stop loss itu ruang gerak sekitar 60 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 130 pip, TP2 itu bisa taruh di tengah-tengahnya atau sebagai physical price level itu berada di 1.3400-an ya, kurang lebih di sini untuk skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan untuk hari Senin ataupun Selasa harga ini bergerak balik, ada ciri-ciri atau tanda-tanda potensi terkoreksi lebih dulu, tidak menutup kemungkinan planning buy khusus untuk day trade itu akan ada lagi jika harga mampu bergerak di atas 1.3531, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh di antara 1.35700 sampai dengan 1.3693. Ini untuk planning buy. Konteksnya adalah memanfaatkan koreksi dari segi day trade-nya aja. Kalau swing ini masih belum bisa. Kemudian untuk planning yang kedua, terus terang saya belum ada. Meskipun ada level area resisten pertama 1.3654, sementara ini saya skip dulu. Kalaupun nanti ya harga ke atas koreksi lebih tinggi, ini mungkin saya akan update di video lanjutan aja. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga statusnya sama, ini kuat banget kedorong ke bawah. Zona pantaunya batas over maksimal untuk 1 minggu ke depan ini ada level area 0.8295 sampai dengan 0.8243 atau zona yang saya blok biru. Kemudian support 2 0.8400 sebagai physical price levelnya ya. Kemudian support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Di sini juga ada zona supply terdekat ya di level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, tetapi tetap waspadai potensial terjadinya koreksi di zona tengah atau sebagai pivotnya zona yang saya blok abu-abu 0.8573 dengan batas konfirmasi atas adalah 0.8600 sebagai physical price level, batas bawah adalah 0.8547. Selama USD Swiss tidak mampu bergerak di atas 0.8600, kemungkinan planning buy belum akan ada lagi, tetapi fokusnya adalah cari ancang-ancang setup sell. Hati-hati, history low minggu lalu itu berada di 0.84700-an pembulatan atau nempel di penutupan market yang kemarin ya. Jadi hati-hati di zona yang ada di blok orange di sini. Ada kecenderungan ini akan lanjut ke bawah dulu buat low baru yang ada di tanggal 5 Agustus kemarin, baru potensial terjadi koreksi akan ada lagi. Itu juga bisa kita lihatin dulu aja progresnya untuk 1 minggu ke depan, tapi planningnya adalah sementara saya akan cari ancang-ancang persiapan cari sell kalau misalkan USD Swiss terkoreksi ke atas 0.8573 ini sebagai batasan pantaunya selama harga tidak mampu bergerak di atas zona yang di blok abu-abu
tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning sell kemungkinan akan ada lagi, tetapi dari segi targetnya, sementara TP1 adalah history low tanggal 5 Agustus, ruang gerak sekitar 135 pip, TP2 maksimal itu sementara berada di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 170-an pip ya. Jadi ini planning yang pertama. Kemudian planning yang kedua adalah kalau dari segi time frame kecilnya harga tidak mampu jebol, atau di sini kan juga ada zona supply. Kalau zona supply-nya ini tidak dijebol, tidak menutup kemungkinan planning sell itu juga akan bisa dibuka ketika harga setelah selesainya, kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, harga mampu bergerak balik di bawah level area 0.8504. Bisa jadi planning sell akan ada di situ, itu tidak menutup kemungkinan ya. Dari segi stop loss-nya, ruang gerak sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya sementara cuman ada satu aja, atau disamakan sebagai planning yang pertama juga nggak masalah, ruang gerak sekitar 70 pip sebagai TP1, TP2 itu ruang gerak sekitar 100-an pip ya, kurang lebih untuk USD Swiss 1 minggu ke depan. Untuk planning buy itu masih belum ada selama tidak ada konfirmasi penutupan daily di atas 0.8600 sebagai physical price levelnya ya. Tetapi kalau misalkan harga kuat ke atas mendadak dan mampu tutup di atas 0.8600, secara otomatis planning sell kedua ini akan tercancel semua. Jadi hati-hati, sesuaikan dengan analisa masing-masing ya, jangan buru-buru masuk ke market. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen jangka panjang sih sebenarnya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell, tetapi hati-hati sebagai batasan pantaunya. Meskipun ada level area resisten 3 dan 4 yang berada di kisaran antara 152.400 sampai dengan 151.400. 1 minggu ke depan ini saya lebih skip dulu. Kemungkinan sih kecil masihan kalau misalkan USD Yen langsung bergerak ke atas menuju level area tersebut ya, tetapi batasannya kalau misalkan kedorong ke atas kemungkinan 149.400 di kiri juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Kalau saya tarik ke kiri lagi, di sini juga ada batas zona supply-nya. Jadi ini mungkin bisa dijadikan patokan batas over untuk 1 minggu ke depan ya. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, planning untuk swing, khusus swing ini masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 145.55 sampai dengan 146.55, tentunya ruang gerak sekitar 100-an pip ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu itu berada di kisaran level area 148 sampai dengan 147.38 ya, ini juga bisa dijadikan zona pantau juga. Di sini juga ada zona supply dan ini juga masih belum kesentuh ya, speknya ke atas ini masih belum mampu mencapai level area tersebut. Planningnya untuk USD Yen adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi kita lihat dulu progresnya, dia langsung lanjut ke bawah atau setelah membuat low baru yang ada di minggu lalu di kisaran level area 144.05 ya. Harga ini mampu koreksi atau enggak? Kalau misalkan mampu koreksi, tentunya ini lebih ideal untuk nekan resiko stop loss. Selama koreksinya dari segi time frame kecil, harga tidak mampu bergerak balik di atas 146.55. Setelah harga mampu bergerak balik di bawah zona yang di blok abu-abu, planning sell ini kemungkinan akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop loss, ruang gerak sekitar 130 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 ruang gerak sekitar 280 pip. Untuk TP2-nya itu bisa ambil history low yang berada di tanggal 5 Agustus, itu ruang gerak sekitar 385 pip ya, atau kalau mau pentokin sekalian ke support 3 dan support 4-nya tentunya sih nggak masalah. Kalau misalkan valid, nanti tinggal geser stop loss ke bawah break even ya. Ini sebagai skenario swing yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan USD Yen ternyata koreksinya itu mampu bergerak di atas 146.55, pergerakannya itu juga masih terbatas karena di resisten pertama weekly di sini juga ada zona demand. Ini lebih ideal kalau misalkan dijadikan planning sell juga. Dengan risiko stop loss ini lumayan sedikit lebar ya. Kalau berada di atas di level area resisten, untuk stop loss itu harus berada di history high terdekat, dan itu ruang gerak sekitar 220-an pip kurang lebih ya, ini sebagai stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 460 pip, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 660-an pip ya. Ini tentunya resiko stop loss-nya sedikit lebih lebar, tetapi reward-nya ini juga lumayan gede. Mana yang valid silakan
disesuaikan dengan planning masing-masing ya. Untuk day trade-nya, kalau misalkan ada referensi buy, mungkin akan saya update di video lanjutan ya, atau sementara harga hari Senin mampu bergerak di atas 144.71, tetapi ini resikonya juga lumayan gede kalau mau dijadikan planning buy. Konteksnya adalah hanya sebatas memanfaatkan koreksinya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini 50-50, mampu atau tidak saya masih belum bisa pastikan, tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 80-an pip ya, ini sebagai jarak stop loss. Kemudian untuk targetnya 80 pip berada di batas konfirmasi bawah, batas maksimal adalah zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 130 pip. Tetapi konteksnya ini adalah day trade, kalau misalkan ada konfirmasi minimal dari segi time frame H4 mampu tutup di atas 144.71, tetapi kalau H4-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati, yang saya khawatirkan ini akan langsung drop ke bawah dulu baru koreksi yang lumayan tinggi ya. Jadi hati-hati untuk USD yen planning swing, cari ancang-ancang setup sell. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, untuk outlook 1 minggu ke depan. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi akun Sen, link ada di deskripsi ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.